Sementara itu, pemirsa, kasus penembakan di Kabupaten Aceh Besar Aceh yang menewaskan 2 orang diungkap polisi. 5 orang tersangka ditangkap terkait kasus yang dilatar belakangi dendam. 5 tersangka penembakan yang ditangkap polisi memiliki peran masing-masing, mulai dari perencana, penyuplai senjata, pemberi informasi hingga eksekutor. 5 tersangka yang ditangkap merupakan warga Kabupaten Aceh Besar. Selain menangkap 5 tersangka, pemirsa, polisi juga masih memburu otak penembakan. Motif penembakan yang menewaskan 2 orang ini berlatar belakang dendam antara pelaku dan korban. Dalam kasus ini, polisi menemukan beberapa barang bukti, mulai dari selongsong peluru, penutup wajah, serta beberapa barang bukti lainnya. Kelima tersangka terancam hukuman mati. Kita sudah melakukan pemeriksaan secara maraton. Penyidik dari Ditkrimum bekerja sama dengan Direktorat Intelijen Polda Aceh melakukan olah TKP, kemudian melakukan penelusuran, dan kita duga dan kita berhasil amankan 5 orang tersangka sebagaimana di belakang saya ini. Dari pembunuhan ini kita dapatkan motif mereka, dugaan sementara adalah dendam karena masalah pribadi. Untuk mengetahui perkembangan penyidikan kasus ini sudah bergabung bersama iNews Siang Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Winardi. Selamat siang, Pak Winardi. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Winardi, apakah sudah diketahui dari mana para pelaku ini memiliki senjata api, Pak? Jadi saat ini kita masih melakukan penyelidikan, kita masih mengejar lagi yang merupakan eksekutor yang membawa senjata, tapi identitasnya sudah kita ketahui. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan ungkapkan sama teman-teman. Oke, Bapak Winardi, lalu dari hasil penyidikan ini, Bapak, apa motif dari pembunuhan tersebut, Bapak? Ya, bisa diulangi? Ya, motif dari pembunuhan tersebut apa, Bapak? Ya, jadi kita sudah memeriksa kelima tersangka. Itu kita dugaan motifnya yang kita dapat adalah dendam masalah pribadi antara korban dan pelaku. Dari keterangan 5 tersangka yang sudah kita amankan. Baik, hingga saat ini apakah masih ada pelaku yang dikejar atau memang sudah ada 5 ini pelaku penembakannya, Pak? Ya, kita masih mengejar lagi otak pelaku dan eksekutor yang mudah-mudahan dalam waktu dekat akan kita tangkap. Masih kita lakukan pengejaran dan kita akan sampaikan ke teman-teman media terkait siapa pelaku dan eksekutornya. Ya, Bapak, kalau dari 5 pelaku ini apa hubungan dengan korban, Bapak? Ya. Hubungan para pelaku dengan korban seperti apa, Bapak? Ya, jadi perlu saya sampaikan bahwa kelima pelaku ini, yaitu antara lain TM, itu perencana dan penyuplai logistik, kemudian tersangka DW, pemberi informasi dan penyuplai logistik juga, kemudian NZ, ZD, dan MY ini merupakan pendamping eksekutor yang memantau korban di TKP. Nah, hubungan antara mereka ini terkait dengan pekerjaan korban dan para tersangka ini, gitu, Pak. Baik, tadi disebutkan latar belakang adalah dendam pribadi. Sebenarnya ada permasalahan apa antara pelaku dan tersangka ini, Pak? Ya, jadi para tersangka dengan korban ini kita sudah gali motifnya terkait dengan dendam pribadi, masalah pekerjaan mereka sebagai pengumpul kayu di hutan. Ya, Bapak, kalau di luar dari konteks peristiwa tersebut, Bapak, apakah dari sepanjang penyelidikan ini di Aceh sendiri, apakah masih ada milisi-milisi bersenjata, Bapak, yang tersebar di hutan-hutan di sana? Jadi perlu saya sampaikan bahwa kasus ini murni kriminalitas, jadi tidak ada hubungan dengan kelompok tertentu ataupun afiliasi dengan kelompok tertentu. Terkait dengan adanya senjata yang digunakan, apakah itu merupakan senjata dulu bekas konflik, tapi itu masih kita dalami. Karena eksekutornya belum kita dapat, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan dapatkan eksekutornya sehingga kita mengetahui dari mana senjata tersebut mereka peroleh. Baik, terima kasih Bapak atas informasinya, Pak Winardi sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.